Antonius Kristen Muslim, pasti Kristen kalau Antonius ya. Kristen saudara. Antonius. Mu'alaf juga. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata yang mualaf banyak bener ya ini Gurunda ya. Insya Allah benar, insya Allah. Iya. Karena cerdas-cerdas mereka ini. Udah berapa tahun bang mualafnya? Saya mu'alaf udah hampir 6 tahun sepertinya. Oh, lama. Oh, udah lama. Allahu Akbar, Masya Allah. Udah bagus itu. Saya sering menyimak ke channelnya Bang Zuma. Itu di mute aja tuh Antoni siapa tuh yang berisik tuh. Iya. Boleh izin bertanya Bang Zuma? Iya, silakan saudara, silakan. Iya, jadi masih ada hal yang ingin saya tanyakan sebetulnya. Siap. Di dalam Al-Quran itu, kalau nggak salah saya sering baca, ada yang disebutkan dengan Al-Hawariyun ya, atau sahabat Nabi. Secara spesifik merujuk pada sahabat-sahabat Nabi Isa ya. Disebutkan di 4 surat kalau nggak salah. Ada di surat Ali Imran ya, 52, Al-Maidah 111 sampai 112, As-Saff juga ya. Nah, saya ingin penjelasan dari Bang Zuma. Yang dimaksud dengan Hawariyun ini apakah sama seperti yang disebutkan dalam Bible 12 murid Yesus? Karena di situ disebutkan Hawariyun itu Muslim atau menyembah kepada Allah, sedangkan di Bible ada satu pengikut atau murid Yesus yang berkhianat seperti itu. Mungkin dari Bang Zuma bisa menjelaskan apakah sama gitu. Iya, baik. Jadi berbicara mengenai kaum Hawariyun atau Hawariyin. Nah, kalau kita berbicara mengenai kaidah Hawariyin radhiyallahu anhum, mereka ini merupakan orang-orang yang menjadi penolong-penolong ajaran Allah. Padahal di sekeliling mereka dipenuhi oleh orang-orang kufur. Jadi sahabat Nabi Isa alaihissalam itu mereka disebut kaum Hawariyun atau Hawariyin. Orang-orang yang menjadi penolong. Ma ansaru ilallah. Man ansari ilallah. Siapa yang akan membantu aku menegakkan agama Allah? Nahnu ansarullah. Orang-orang ini kemudian mengatakan, kamilah yang akan menjadi penolong ajaran yang engkau bawa, yaitu firman Allah yang harus ditegakkan kemudian di tengah-tengah Bani Israel. Nah, ini yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dalam surah Ali Imran dijelaskan begini. Ketika Nabi Isa mengetahui keingkaran Bani Israel, beliau pun kemudian berkata, Man ansari ilallah. Siapa di antara kalian wahai Bani Israel yang akan menjadi penolongku, yang akan menjadi pembantuku, pembelaku di dalam menegakkan agama Allah ini? Siapa? Man ansar. Siapa yang akan menolong aku? Lalu kemudian di antara Bani Israel ada yang menyeru bahwasanya mereka dari golongan Hawariyun berkata, Nahnu ansarullah. Amanna billah wa syahadu bi anna muslimun. Itu kata mereka tuh. Jadi pengikut Nabi Isa alaihi salam yang menjadi penolongnya itulah yang disebut Al-Hawariyun. Kumpulan orang-orang yang menolong ajaran agama Allah. Kemana mereka saat ini? Mereka
Setelah datangnya Nabi Muhammad SAW yang mengikuti ajarannya menjadi makmum terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apakah masih ada kaum Hawariyun hari ini? Gak ada lagi. Tapi kalau berbicara mengenai skala global akan ajaran Allah, man ansari ilallah, sekiranya Nabi Muhammad SAW juga berkata hal yang sama, maka kitalah umat Islam, kitalah para apologet Islam ini yang kemudian digolongkan sebagai golongan al-Hawariyun atau Hawariyun, sekiranya Nabi Muhammad juga berseru. Tapi kita tidak digolongkan Hawariyun, kita digolongkan sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang mukmin, mukhlisin, orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas kemudian menjalankan hukum yang didatangkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi begitu saudaraku, dalam kaidah penerapan dialog perbandingan agama atau lintas agama, kita menemukan data-data di dalam Bible bagaimana murid-murid Yesus yang diterangkan kemudian di dalam pengajaran Yesus Yohanes 17:8, mereka inilah yang terindikasi sebagai Hawariyun. Kenapa? Mereka telah menerima seluruh ajaran Yesus dan mereka percaya dengan pasti bahwa Yesus itu adalah Rasulullah. Yohanes 17:8. Silakan. Siap, terima kasih Bang Zuma atas penjelasannya. Sama-sama. Karena tidak secara spesifik disebutkan jumlah murid Yesus ya di dalam Al-Quran gitu ya. Saya berpikir apakah termasuk dari misalkan Yudas Iskariot itu termasuk Hawariyun gitu waktu itu. Padahal kan dia berkhianat, berarti itu tidak termasuk berarti ya. Iya. Kita andai saja Al-Quran itu karangan, dan andai saja Al-Quran itu jiplak, dan andai saja Nabi Muhammad membaca Bible sebelum kemudian mengarang Al-Quran, andai saja, maka tidak menutup kemungkinan hal-hal yang berbau nama-nama yang ada di dalam Bible itu tertulis di dalam Quran. Tapi alhamdulillah, karena Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diberikan kepada manusia-manusia yang ingin menggunakan akal, maka tanpa menyebut nama sekalipun, cukup mengatakan Al-Hawariyun, maka umat Islam yang berakal pun akan tahu, apalagi mereka yang telah belajar perbandingan agama. Saya kira begitu, Bung. Siap, terima kasih Bang Zuma atas penjelasannya. Sama-sama saudaraku Antonius, barakallahu fiik. Baik. Izin turun ya Bang Zuma. Assalamualaikum buat semuanya. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak hal 105 coba baca itu. Baik, saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Kan Anda membahas Al-Quran atau terjemahan ini? Kan Anda mengatakan Al-Quran surah An-Nahl kan? Berarti kan bahasa aslinya dong. Kecuali Anda mengatakan terjemahan. Kalau bahasa aslinya ya harus kita bahas. Ini kan Al-Quran bukan Bible. Kalau Bible itu kan memang sudah tidak memiliki bahasa asli lagi, Bang. Jadi sulit bagi saudara Kristen untuk melihat karangan-karangan orang terdahulu tentang kitabnya. Tapi kalau berbicara mengenai Al-Quran, ya kudu wajib Al-Quran. Karena Al-Quran dengan Bible itu beda. Satu kalam ilahi, satu surat wartawan. Apa-apa itu Bang ya. Hah? Ya, jadi saya bacakan ayatnya. Saya bacakan ayatnya, Bang. Terjemahannya kan ada itu. Oh, mau terjemahan, bukan Al-Qurannya. Iya, terjemahannya kan aja gitu. Al-Quran. Enggak, maksudnya abang mau mengetahui terjemahannya kah atau Al-Qurannya gitu? Terjemahannya sama itu isinya. Oh, enggak sama, Bang. Enggak sama antara bahasa Allah dengan bahasa manusia. Oh, jadi terjemahannya bahasa salah Tuhan bukan salah. Terjemahannya. Bukan salah, bukan Jadi? salah terjemahannya. Terjemahan itu bahasa manusia, sedangkan Bahasa Al-Quran manusia. itu bahasa Arab, bahasa Tuhan. apa? Bahasa Bahasa Arab binatang itu Bahasa binatang. ada mau diskusi baik-baik atau gimana ini? Kenapa kok bedakan bahasa Arab sama bahasa Indonesia? Tidak bisa, saudara. Hah? Al-Quran itu firman Allah dalam bahasa Arab.
Sedangkan terjemahan itu adalah bahasa manusia dalam upaya mengetahui firman Allah. Bahasa Arab, manusia bahasa dan manusia atau bahasa binatang? Ini kita Kenapa membahas kok Al-Quran dibedakan? atau bahasa Arab, Bung? Saudara, membahas Al-Quran atau membahas bahasa Arab? Al-Quran. An-Nahl 105. Gila. Kalau berbicara mengenai Al-Quran, berarti Al-Quran. Jangan ke bahasa Indonesia. Gimana saudaraku ini? Jadi bahasa Indonesia yang Firman salah. Allah, saudara. Bahasa Indonesia Firman salah. Allah. Yang mengatakan salah kan Anda, bukan saya. Apa enggak kau baca? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sekali lagi ya, saya katakan, jangan. Memang susah untuk memanusiakan babi. Kenapa enggak Santai kau aja baca? teman-teman Muslim. Untuk memanusiakan babi memang sulit. Jadi sabar. Begini saudara. Innama yaftaril kazibal ladina la yu'minuna bi ayatillah. Itu firman Allah. Sedangkan sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Itu adalah bahasa manusia untuk memaknai, untuk mengetahui isi daripada kalam ilahi yang itulah Al-Quran yang kubacakan tadi. Wa ulaika humul kazibun, dan mereka itulah pembohong. Contoh, siapa yang pembohong ini? Ketika para nabi datang mengajarkan firman Tuhan kepada mereka. Sabar dulu bang. Yang Jangan kayak laki-laki lagi haid. Santai, relax. Anda sedang bertanya tentang kalam pencipta langit ya bumi. yang ngajarin berbohong dalam 3 hal siapa? Nah, kalau dalam 3 hal ini semua manusia tanpa diajari pun akan melakukan itu. Yang pertama, Tahu hadisnya, membuat yang pertama apa? Ya, membuat istri bahagia dengan informasi-informasi yang tidak sesuai dengan fakta. Contoh misalnya abang kemarin habis menyodomi kambing di belakang rumah. Anda ketahuan kan sama istri Anda kan? Itu Dan mama apa kata Anda? Apa kata Anda kepada istri Anda waktu itu, waktu ketahuan? Anda mengatakan Anda sedang pipis di balik pohon kan? Benar nggak? Padahal Anda sedang ketahuan ya mencabuli seekor kambing. Saat itu Anda hanya diketahui oleh istri Anda. Dan ketika Anda ditanya, kenapa ucoknya itu bau kambing? Anda mengatakan bahwa celana yang dijemur oleh istri Anda itu jatuh di bawah kotoran kambing, di atas kotoran kambing. Maka rudalnya Anda itu bau kambing. Anda kan berbohong saat itu. Ingat gak? Ingat gak? Jangan pura-pura lupa ah. Ingat kan? Nah, itulah yang dimaksud di situ. Jadi Anda boleh melakukan upaya untuk menyenangkan istri Anda, tapi kalau dalam Islam selama itu tidak merusak akidah. Gitu abangku ya. Jadi pengalaman-pengalaman Anda seperti ketika Anda mensinahi mertua Anda 2 bulan yang lalu, ketika Anda ketabok kemudian oleh ipar Anda, kan Anda mensinahi mertua Anda yang sudah usia 80 tahun itu, Anda kan hampir digiring ke polsek. Iya kan? Tapi Anda mengatakan, tanya istriku. Kalau istriku mengatakan betul, maka itulah yang terjadi. Silakan Anda giring saya ke kantor polsek. Tapi kan istri Anda mempercayai Anda dengan mengatakan, oh saya tidak sedang menggauli ibu sayang. Saya sedang menjadikan Ucok bertamu ke liang gelapnya ibu. Untuk memeriksa apakah ibu sehat atau kena kista. Jadi si Uco aku suruh memeriksa lubang gelapnya ibu kita. Nah, istri Anda percaya. Masa lupa gimana sih? Itulah yang dimaksud. Tapi di Islam sekali lagi, hal-hal seperti itu tidak bisa dijadikan sebagai sandaran dalam menilai hal tersebut. Yang dimaksud di Islam itu tidak seperti yang Anda alami 2 bulan lalu, di mana Anda ketahuan oleh istri meniduri mertua. Itu enggak, dalam Islam itu enggak gitu. Oke, saudara, yang di dalam Islam itu misalnya gini, istri Anda, misalnya istri Anda lagi masak, dia kan capek, dia kurang tidur, menyusui anak Anda, kemudian dia masak, dia lupa kasih garam, terus Anda ditanya, saya apakah masakan mama nikmat? Anda mengatakan nikmat kali untuk menghargai dia yang sudah lelah mengasuh anak Anda. Itu yang dimaksud dalam Islam. Tapi kejadian ketika Anda kemudian mencuri uang mertua Anda, lalu kemudian Anda diusir dari rumah saat itu ketika anak pertama Anda lahir, itu beda. Itu mah nyata-nyata Anda mencuri. Itu beda kawan ya, beda. Nah sekarang
Kalau di Islam itu diajarkan dengan 3 solusi, berarti yang lain kan tidak boleh. Berarti yang lain kan tidak boleh. Tapi di Kristen segala-galanya boleh. Di dalam kitab saudara Filipi 1 nomor 18 itu boleh. Bahkan dikatakan dalam kitab saudara, di mana kebohongan itu banyak, maka disitulah kemudian kemuliaan Tuhan akan berlimpah-limpah. Kok bisa kayak gitu, Bang? Bang, kenapa bisa dikatakan begitu? Di dalam kitab saudara kenapa bisa dikatakan di mana orang berbohong itu banyak, maka di situ kemuliaan Tuhan akan semakin berlimpah. Roma 5 nomor 20, Bang. Hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran semakin banyak. Di mana kebohongan bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Itu, Bang. Kenapa ada dalil kayak gitu, Bang? Abangku. Kenapa di dalam Roma 5 nomor 20 di mana? Enggak. Ini saya balik nanya. Saya kan udah jawab tadi. Jangan di-mute biar dia jawab. Kenapa di-mute? Sekarang saya balik nanya. Bang. Kenapa di dalam kitab saudara Roma 5 nomor 20? Ya dengar. Sabar, Bang. Saya balik tanya. Kenapa di dalam Roma 5 nomor 20 di mana banyak orang berbohong bertambah banyak, di situ kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Kenapa semakin banyak bohong di Kristen semakin kemuliaan itu, kasih karunia itu berlimpah-limpah? Kenapa bisa kayak gitu, Bang? Oke, Roma 5 nomor 20. Silakan. Dia muncungmu ya. Ya, di Roma ya, Bang, jawab, Bang. An-Nahl 105. Roma 5 nomor 20 saya tanya, kenapa di agama Kristen diajarkan di mana kebohongan semakin banyak, di situ kasih karunia makin melimpah-limpah. Kenapa bisa kayak gitu, Abangku? Jawab dulu, Bang. Bang. Jawab, Bang. Kenapa Roma 5 nomor 20 agama Kristen diajarkan berbohong? Semakin banyak berbohong, semakin kasih karunia melimpah. Itu kenapa begitu, Bang? Dengar dulu biar saya jawab, jangan terocos saja mulutmu. Iya, Roma 5 nomor 20 dijawab, Bang. Kenapa agama Kristen diajarkan semakin banyak berbohong, semakin banyak kasih karunia? Kenapa begitu, Bang? Kok nggak ngasih orang ngomong, gimana mau diskusi? Iya, makanya kau jawab Roma 5 nomor 20. Jawab. An-Nahl 105. Oh, Roma 5 nomor 20, Bang. Bukan An-Nahl, Bang. Roma 5 nomor 20, Bang. Kalau Abang tidak sanggup menjawab, sekali lagi, kalau Anda tidak sanggup menjawab, silakan ke gereja, colok pantat pendeta, jilat tangan Anda supaya Anda bisa waras. Jangan gila sama Maria Kiptia. Lebih baik Anda ke gereja berzina bersama dengan siapa saja yang Anda suka di sana. Sama kambing yang tadi mungkin menurut. Iya. Orang sakit hati karena Islam benar, pingin jadi benar, tapi sudah salah. Nah, ini saya mau bertanya sama saudara Bang Hem. Tadi kan Anda menipu tuh, mengatakan bukan bisa nipu? Ya, itu kan hukum Taurat yang disebut Paulus sebagai tai. Nah, sekarang itu berat bagi Anda. Sekarang saya mau rubah pertanyaan. Kenapa di dalam kitab 2 Petrus orang Kristen disebut anjing dan babi? Jawab. Yang mana? Di 2 Petrus Anda disebut anjing dan babi. Kita baca dulu, tenang kita baca. 2 Petrus. Iya. 2 Petrus. Bentar. Ya, 2 Petrus 2. 2 Petrus 2 ya. Baca dari nomor dari dalih 19 sampai dalih 22. Mereka Di situ Kristen disebut anjing dan juga disebut babi. Sampai Kristen yang mu'alaf disebut anjing yang makan muntahnya. Oh, ini. Iya. Barang siapa yang tidak percaya kepada Yesus itu dikatakan guguk. Dan barang siapa yang sudah percaya kepada Yesus lalu selalu jelaskan. Selalu berbohong kau ini. Saya nanti hilang simpati sama kau ya. Nanti ku kata-katai kau. Jelaskan. Dan barang siapa yang sudah percaya kepada Yesus. Diam. Monyet kecil, diam. Masih mau kau datang. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang
dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini: anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Nah, berarti orang Kristen yang kembali melakukan kemaksiatan disebut anjing yang makan muntahnya lagi. Hei, bukan apa itu. Bukan? Bukan itu. Apa bukan? Apanya yang bukan? Artinya Apanya bukan yang itu, bukan? Salah itu. Coba salah. Anda baca baik-baik. Yang Coba Anda baca dikatakan baik-baik. ayat ini bagi siapa yang sudah mengenal Yesus, disebut anjing. meninggalkan kebenaran, disebut anjing kan? Siapa yang kemudian percaya kepada Yesus disebut anjing. Siapa yang meninggalkan Yesus dan kembali melakukan kemaksiatan disebut anjing yang makan muntahnya. Aneh Anda ini. Nah, siapa yang mu'alaf disebut anjing kan? Siapa yang mu'alaf disebut anjing yang makan muntahnya kembali. Betul? Dengar dulu. Betul nggak? Kemarin udah kami bahas sama Bang Handi tentang ini. Bagi siapa yang mu'alaf. Dengar dulu. Dengar dulu. Udah kau turunkan orang ini, lemparkan ke neraka, jangan kembalikan ke sini selama saya masih ada di sini. Udah kau turun. Kau ke gereja, kau makan taiknya pendetamu itu supaya kau bisa gila permanen. Itu dalil yang mengatakan itu, ya. Saya tidak mau ngotot-ngototan di sini. Saya mau jujur. Akui aja. Yang disebut anjing yang makan muntah adalah anjing yang kembali melakukan kemaksiatan. Anjingnya tetap anjing. Ketika anjing ini kemudian membuat kemaksiatan kembali, maka dia disebut anjing yang makan muntah. Ketika orang ini kemudian melakukan kemaksiatan kembali, maka dia disebut babi yang kembali ke kubangan. Begitu Jo. Nah kan memang Yesus mengatakan di dalam Matius 15 itu, aku untuk domba bukan untuk anjing. Ternyata terlalu besarnya cintaku kepada Islamku. Apakah salahmu? Otakmu berkarat. Dari saya ya, boleh. Apalagi saran maksudnya? Ya, silakan. Nanya ya, bukan saran ya. Ini, iya saya nanya ini kan, katanya diberhentikan apologet, diberhentikan misionaris. Satu pertanyaan saya yang paling mendasar yang perlu Anda jawab. Apakah agama itu hanya diimani, didiamkan, atau diperbincangkan? Jawab. Nggak tahu lah agama kau mau kapan kan? Ngapain juga ngatur-ngatur kau beragama? Ya kan agamamu ya terserah lah. Agama Islam aja tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi kau mau menyikapi agama kayak gimana ya terserah kau. Kamu paham nggak pertanyaan saya? Paham lah, kau aja yang nggak paham. Agama kami memang agama syiar, oke? Agama kami agama syiar. Ketika ada sekelompok atau sekte yang mengaku-ngaku agama, makanya wajib dibincangkan, paham? Ketika ada sekte atau kelompok yang mengaku-ngaku agama, inilah diperbincangkan, paham? Siapakah? Jadi artinya bahwa pengikut pengikut Yesus. Oke. Jadi artinya bahwa jawaban Blender bahwa agama itu perlu diperbincangkan, betul? Yang dikatakan agama apakah Kristen atau Islam? Yang saya maksud adalah agama secara keseluruhan, kecuali kalau saya
mengkategorikan ini agama Kristen atau agama Islam, karena kata saya agama itu menyeluruh. Definisi agama atau kata agama, Bang? Nah, apakah kau menyeluruh? Agama. Kan sekelompok. Agama. Berarti bukan agama. Ya. Agama baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Apakah hanya diimani saja atau diperbincangkan? Diperbincangkan. Yang namanya betul. tadi kan bilang Kristen yang mengaku-ngaku agama diperbincangkan, paham? Oke, iya sih, oke, udah kita santai aja bro, nggak usah. Oke, jikalaupun Anda mengatakan bahwa agama itu diperbincangkan, artinya bahwa kita mentelanjangi agama itu, setuju nggak? Iyalah, Kristen mau ditelanjangi di sini. Iya, oke. Artinya bahwa setiap komal-komal yang memberikan fakta tentang agama, artinya bahwa kita jangan menimbulkan sentimen, jangan menggeruduk, betul? Apa urusannya kalau dia dengar, kalau dia bermasalah digeruduk lah. Loh, apa masalahnya? Apa masalahnya? Gini loh, jikalau kita mengatakan bahwa agama itu dia menghujat, diperbincangkan, masalahnya dia menghujat, makanya digeruduk. Oke. Dia menghujat. Apa itu menghujat? Iya. Kamu mengatakan orang itu menghujat itu apa? Kalau kau bertanya, Bang, kalau kau bertanya dengar jawabannya. Menghujat itu bernarasi atau menyampaikan sesuatu, menuduh tanpa dalil, tanpa data, tanpa riset literasi. Itu hujat aja Bun, di luar konteks sudah gitu aja. Makanya itu si anak katak. Dengar, makanya anak katak itu karena dia menghujat, mengatakan yang nggak berdalil tentang Nabi Muhammad, makanya dia digeruduk. Sekarang kan dia kedinginan di bilik penjara. Itu. Ya, kata apa yang paling menonjol yang dari anak Batak itu yang sehingga dikatakan dia itu memfitnah. Mungkin saya Nabi kami kan dituduh sebagai apalah di dalam gua, macam-macam dah tuduhannya. Coba kau nyimak itu. Saya aja enggak ini menyampaikan. Nyimak itu videonya. Kenapa dia cari di YouTube? Kenapa dia sampai digeruduk itu? Untung itu enggak ada ini ya main hakim sendiri. Kalau enggak bonyok tuh si anak katak. Untung ada aparat pada waktu itu. Saya udah melihat video itu kan. Langsung aja lah ya. Mau nanya apa sih, diskusi apa sih dia? Enggak, mau diskusi apa sih dia nih dari tadi? Saya mau mempertanyakan, kalian itu setuju bahwa agama itu diperbincangkan atau diam? Itu aja itu pertanyaan. Udah dijawab Bang Blender, udah. Nah, gini. Jikalau seandainya kalian mengatakan memperbincangkan, kenapa ada banyak yang menggeruduk? Kenapa banyak ada yang menimbulkan sentimen kepada orang-orang yang mengacam? Karena dia udah lewat batas, dia udah lewat batas, sudah paham. Lewat batas diskusi itu ada batasannya, semua sesuai data yang tertulis. Dah paham ya? Sekarang pertanyaan yang lain, atau mau tanya balik? Sekarang gantian ditanya balik ya. Gini, gantian ditanya balik. Bunda Rahma silakan Bunda. Dia banyak bacot Bunda Rahma ini. Tanya aja ke dia biar dia gak banyak bacot Bunda. Kenapa sih kalian? Ini saya bertanya Bang. Gak usah perlu tergonjang. Oke, kita santai ya. Baiklah, sepelan-pelan, slow. Saudara ya aduhu yang baik hati. Kenapa sih kalian itu mesti ngambil istilah-istilah di Al-Quran kami? Kenapa sih? Kenapa sih kalian tuh nggak pede dengan jati diri Anda? Agama kalian kan dari Roma sana, Bibelmu kan bahasa Yunani. Kenapa nggak pede dengan jati diri kekristenanmu? Silakan. Oke. Dasarmu mengatakan nggak pede itu dasarnya kamu apa itu? Di Bibelmu original itu Theos atau dewa. Terus kenapa ada kata Allah? Di Bibelmu harusnya apostolos. Kenapa ada kata rasul? Apostolos itu utusan. Nah, utusan ini diterjemahkan menjadi rasul. Padahal rasul itu original, itu bahasa Al-Quran kami, itu bahasa Arab. Kenapa? Kenapa nggak pede kalian dengan original Bible kalian? Kenapa?
kamu mengatakan bahwa Allah A-L-L-A-H itu kamu mengatakan bahwa nama itu adalah nama dalam Islam. Kalau kita melihat kata Allah dalam KBBI itu merujuk dia mengatakan bahwa itu adalah nama Allah dalam bahasa Islam, dalam agama Islam. Nama itu dalam Tuhan, KBBI. nama Allah dalam bahasa Arab. Nama Tuhan dalam udah nggak usah lah. Jadi kalau kita merujuk kepada KBBI itu tahun kapan diterbitkan KBBI itu sekitaran 80-an. Tahun 80-an. Bertele-tele kali. Sabar. Kayak ini ya, nenek-nenek pun kalah ngobrol sama dia ya. Nenek-nenek pun kalah. Sabar. Tele-telenya melebihi nenek-nenek, heran aku. Enggak, kita itu melihat dasar buktikan kata aja, dalam bro. Al-Quran itu. Buktikan aja. Walau kok ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, buktikan aja. Ada di Bible kata Allah. Original Bible loh. Apakah Allah Yunani ada. Apakah Allah itu sama dengan Allah enggak? Jawab. Ya itu kan kalian maling. Ini supaya jawab. agak-agak Allah pedis sedikit itu, ya. Dengar dulu ya. Dengar dulu. Tolong di mute biar nggak ribut. Mohon maaf Gurunda mau masuk silakan. Gini ya saudara ya, dengar ya. Tanpa di mute, saya menghargai Anda. Silakan diskusi. Makanya diam kalau kau bertanya begini, bro. Di dalam Bibelmu tak satu pun ada kata Allah ya. Di Bibelmu tuh Theos atau dewa. Kalau Theos diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu dewa. Di luar negeri dia terjemahkan menjadi God. Masuk ke Indonesia harusnya Tuhan. Kata Allah ini nggak pantas ada di Bibelmu. Ya karena double L. Kalau kau mau jujur ya kasih satu aja L-nya. Allah. Sebutanmu kan gitu Allah. Ngapain kau pakai 2 L? Dan itu dari mana kau ambil kalau bukan dari Al-Quran? Di Al-Quran ada kata Allah double L. Kalau kau mau protes itu, kalau kau mau klaim, tunjukkan data Bibelmu bahasa Yunani originalnya. Manuskrip Bibelnya bahasa Yunani, bro. Cari di situ ada kata Allah. Kasih lihat kami. Kalau nggak ada berarti kau maling. Kenapa kau menyamarkan kata Allah ini menjadi Allah? Ya, itulah kalau maling nggak mau diciduk, nggak mau ketahuan. Disebutlah Allah padahal double L. Allah. Kenapa aku bilang maling? Dari mana kau ambil kalau bukan dari Al-Quran itu? Ayo ada literasimu bisa kau tunjukkan. Sudah. Kamu tak harus tahu dulu kata Allah itu sama apa tidak. Itu dulu. Dari kata yang bilang itu Allah kita siapa? bisa Yang bilang Allah siapa? Yang bilang Allah siapa? Saya tanya sama Anda. Singkat aja. Kita itu singkat aja. Allah dalam bahasa Arab, di dalam bahasa siapa bilang Allah? Mana kata Allah? Nggak ada Allah. 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 Dasar kau aja itu double L di situ. Kau sebut Allah. Alamak, pantasnya alamak. Allah double L. Kau aja nggak pandai ejaan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Allah. Nggak ada bilang Allah. Ada orang bilang Allah. Nama sembahan kami, nama Tuhan kami itu Allah. Oke, kalau kamu mengatakan Allah, betul, itu adalah sama Allah, artinya bahwa nama Tuhan bisa diterjemahkan enggak? Enggak lah. Enggak bisa diterjemahkan nama. Bisa namamu diterjemahkan. Ya kenapa kenapa kalian mengatakan Budi? Dengar dulu. Namamu di sini Budi, di Indonesia kau keluar negeri kau disebut tuyul. Nggak bisa. Namamu di sini Budi, namamu di luar negeri pun Budi. Nama itu nggak bisa diterjemahkan. Sudah. Kalau kamu mengatakan bahwa Allah nama Tuhan itu tidak bisa diterjemahkan, maka Anda itu konsisten dengan kalimat Allah di dalam bahasa Arab. Artinya Anda tidak mengklaim bahwa nama Allah A-L-L-A-H itu nama Anda, karena itu berbeda kalimatnya. Bedanya di mana? Hurufnya aja berbeda.
Apakah nama itu bisa diterjemahkan nggak? Bener-bener. Kalau di dalam bahasa Islam. Izin ya Bun ya. Itu simpel aja. Izin Bun. Ini bedanya apa ya? Bedanya apa? Ini kalau di Arab, Allah, font Arab itu kayak gini. Font Arab. Allah itu tulisannya gini. Kalau font Indonesia, tulisan Allah itu seperti ini. Bedanya apa? Kalau orang Cina nggak tahu baca ini. Orang-orang Cina tulisan Mandarin nggak tahu juga tulisan kayak gini. Mereka pakai font Mandarin, font Cina. Nah ini bedanya apa? Bedanya apa? Bacanya sama. Ini Allah, bacanya sama. Bedanya apa? Itu cuma perbedaan font. Bedanya, kamu menunjukkan data itu, katanya aja dan kalimat aja dan pengucapannya aja ada 3 itu. Kata, kalimat, dan pengucapan itu berbeda. Kau tuh makin banyak ngomong, makin banyak kelihatan bodohnya. Kau borong semua ini kenapa sih? Coba minimal punya malu lah. Gini, bentar, gini ya. Kamu memang ya dosa itu udah ditebus iya. Kamu mau ngibul ke teman-temanmu yang Kristen iya nggak apa-apa karena dosamu udah ditebus. Boleh nggak saya berbicara? Tapi minimal punya malu gitu loh. Kamu kalau bicara di sini punya malu dong. Jangan Kamu bilang tunjukkan perbedaan dengan 2 kalimat ini. Kok kalimat? Kata. Kok bisa kalimat sih? Bedain kalimat sama kata aja nggak bisa. Kalimat itu adalah gabungan dari kata. Kamu paham nggak? Itu aja nggak bisa. Yang saya tunjukin itu kata itu kata, bukan kalimat. Itu aja nggak bisa bedain. Itu kamu mau sok-sokan membicarakan tentang bahasa Arab. Kamu bisa membedakan kalimat dengan kata? Bisa, kamu aja nggak bisa. Buktinya kamu bilang ini kalimat, padahal saya nggak nunjukin kalimat. Apa itu kata? Alah bodoh kali kau. Apa itu kalimat? Ini bedanya apa? Yang saya tunjukkan ini kata, bukan kalimat. Itu yang saya tunjukkan kamu nggak bisa membedakan. Ini yang saya tunjukkan kata, bukan kalimat. Kamu kalau bodoh itu adalah satu huruf. Alah, aku udah tahu. Apa? Itu bacanya. Itu kata satu huruf katanya Bun. Katanya kata satu huruf katanya Bun. Oke. Izin. Diam dulu, Oten. Itu bacanya Arabnya itu alif lam lam ha. Itu bahasa Arab. Abjadnya itu Latinnya itu Allah nu. Itu Latinnya itu Allah. Sama alif lam lam ha itu alif. Itu deh. Jadi huruf hijaiyahnya itu sana di Allah Latin. Alif lam lam ini nih. Alif itu a, lam ha. Alif lam ha itu bahasa Latinnya. Kalau di dalam Bible nih ya. Ini di Bible ini harus kau pelajari biar kau pinter sedikit Bang ya. Saya belajar sama Anda kalau Anda pintar. Saya belajar sama Anda. Silakan. Ini ya, oke, baik ya. Belajar ya Bang ya. Nih. Di dalam Bible Bang. Ntar dulu Bun. Iya, ku gedein. Oke. Nah, itu yang bodoh dikecilin aja dia. Saudara, dewa. Ini Theos. Theos ini Latinnya nih. Theos. Theos. Ya. Kenapa sampai di Indonesia jadi Allah ini Theos? Nyambung nggak? Latinnya Theos. Theos. Kalau diterjemahkan pun dewa. Ini Theos, kenapa jadi Allah di Indonesia? Kenapa? Betapa menipnya kalian Bible kalian. Sudah. Theos, sudah jelaskan kenapa bisa jadi Theos jadi Allah. Boleh itu tadi berkesesuaian ya. Arabnya itu alif lam lam ha. Arabnya. Latinnya a l l h. Allah. Sama toh berkesesuaian kan? Latin dengan Arabnya. Ini Latinnya Yunaninya ini. Kalau Latinnya ini Theos, harusnya dewa terjemahannya di Indonesia. Kenapa jadi Allah? Kalau nggak maling, kenapa bisa? Ayo jelaskan tuh, dari mana kau ngambil tuh kata Allah? Harusnya Theos, Latinnya atau dewa. Oke. Ingat ini ya, ini Indonesia, ini Yunani. Kamu ya, kalian atau Islam ini ya, mengatakan mengklaim bahwa kata huruf abjad curhat. Ini bukan kami. Sabar, saya akan merujuk ke sana nanti. Ini saya akan merujuk ke sana. Ini kau jelaskan kenapa Theos ini Latinnya Theos. Kenapa jadi Allah? Boleh nggak? Dari mana boleh nggak saya berbicara?
Saya akan merujuk ke sana. Saya akan merujuk ke sana. Nggak bisa, ini dulu kau jelaskan nih. Udah jelaskan tentang Allah. Udah dijelaskan tentang Allah tadi. Ini Theos. Bibelmu bahasa Yunani. Bibelmu bahasa Yunani. Bibelmu bahasa Yunani. Latinnya ini Theos, Theos. Yang mencuri itu kalian. Saya kasih sama Anda. Kenapa jadi Allah? Yang mencuri itu kalian. Kenapa jadi Allah? Dari mana kau maling itu? Dari mana kau maling? Ayo. Nyurinya dari mana? Boleh saya bicara? Boleh saya bicara? Ini bahas ya, ini. Iya, saya akan merujuk ke sana. Saya akan ke sana. Oke. Yang pertama, kamu mengatakan bahwa Allah dan Allah itu adalah Allah. Enggak ada yang bilang Allah. Ini Theos, dewa. Kenapa jadi Allah di Bible terjemahanmu itu kenapa? Iya. Bible bukan terjemahan bahasa Indonesia, harusnya dewa. Karena Tuhan itu dewa. Dewa. Nih, kalau kita lihat ya Indonesia, dewa. Gimana bisa diskusi kalau sama orang yang nggak mau mendengarkan? Karena kau kepala batu nggak mau kalau belajar. Kamu memiliki argumen, silakan orang kasih waktu untuk membantah argumen gitu loh. Di Bibelmu itu Theos. Ini original Bibelmu, Tadi di original Bible, di original Al-Quran kami, Arabnya itu Allah. Latinnya pun Allah. Boleh nggak? Latinnya Allah. Ya. Ini Theos. Nah, kenapa jadi dewa? Dewa di sini kenapa jadi Allah? Udah selesai. Kenapa jadi Allah ini Theos? Sudah. Kalau kau nggak maling, kenapa? Sudah selesai. Saya jawab, kenapa jadi Allah itu yang Theos ini? Kenapa jadi Allah ini Theos ini? Kenapa jadi Allah di Indonesia? Kenapa? Sudah selesai. Iya, jawab ini. Kalau kau nggak jawab, kau mute. Oke. Jadi kata Allah itu adalah terjemahan dari bahasa Indonesia. Oke. Terjemahannya ini kuculuk dewa. Ini dewa ini terjemahannya Theos. Iya, kamu mengatakan Allah itu sama dengan dasar kau pencuri maling nih. Indonesianya ini dewa. Memang. Terjemahannya. Botol Yunani nih Theos nih Yunani. Congor. Udah ganti-ganti lagi Bunda Rama ini enggak ada. Nih. Kalau Tuhan ya, Tuhan ada ilmu, kamu dewa ada ya. ilmu, Diam dulu ya, diam dulu. Kau biar kau pinter. Kalau Tuhan, nggak ada ilmu kamu. Kita ketik di situ Tuhan pinter. Ya. Tuhan, nih kalau Tuhan ya, Tuhan. Apa Yunaninya kalau Tuhan? Nih, kalau Tuhan itu Yunaninya Arkontas. Arkontas kalau Tuhan. Di Bible Theos. Tuhan itu Yunaninya Arkontas. Ini Latinnya, tulisan Latinnya nih Arkontas nih, Yunaninya. Udah. Tuhan. Iya, udah. Padahal Yesus itu kan kurios. Harusnya Yesus itu Arkontas kalau dia Tuhan. Yesus harusnya Arkontas. Nih Yunani. Indonesia Yunani. Kalau dewa, barulah Theos di Bibelmu, Theos originalnya. Dewa. Dewa itu Theos. Theos nih, Theos. Kenapa Theos ini original Bibelmu? Kenapa jadi Allah? Kalau nggak maling, ayo. Udah belum? Udah selesai? Ya, ini kau jawab ini. Kenapa jadi Allah di Bibelmu? Saya dikasih waktu berapa menit? Berapa menit? Nggak ada waktu, kecuali kau jawab ini. Jawab ini, kenapa jadi Theos? Kenapa jadi Allah di Bibelmu? Saya dikasih berapa menit? Saja kau maling. Biar saya, iya. Aku kau maling ya, berarti kau maling ya. Enggak, saya dikasih berapa menit waktunya? Ya terserah, tapi jawab ini. Ya, saya akan merujuk ke sana nanti. Originalnya ya. Kita lihat original tes Bibelmu, Theos. Ini sudah. Kenapa? Harusnya dewa kan? Bibelmu kan terjemahan. Theos diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu iya, kamu jangan ulang-ulang lagi. Jangan ulang-ulang lagi. Coba jawab. Kenapa jadi Allah? Oke, saya dikasih berapa menit? Saya dikasih berapa menit? Aku tendang ke neraka jahanam kalau nggak jawab. Iya, saya akan dikasih berapa menit? Jawab itu, terserah berapa menit, tapi yang penting kau jawab. Kenapa ada kata Allah di Bibelmu kalau nggak maling? Oke, lu diam ya, lu diam. Kalau bisa kamu mute punya kau. Kau punya mute itu.
Ayo jawab. Kok saya yang di mute? Kok saya di mute? Jawab. Dari mana kata Ya, Allah kau punya itu maling? mute ditutup itu. Kau punya mute ditutup. Kamu ku tendang ke neraka. Bilang aja kau maling. Jujur lah. Enggak, kamu dari tadi ngocok. Sekarang jawab. Ngocok terus. Mau jawab apa enggak nih? Kamu jawab. Ini cewek ini harus sering dipahami. Kau maling apa enggak nih? Ini maling, cewek ini enggak pengen menang sendiri. Curhat, nyerang pribadi. Ya begitu cewek lah. Cewek ya jawab lah. Itu begitu pengen. Kok maling ini? Pengen ini. Jangan banyak ngomong lagi, langsung aja. Ayo. Langsung aja. Ramai ini enggak. Ya langsung aja, langsung. Udah langsung. Oke. Ya oke. Jadi kenapa bisa jadi Allah? Ya, itu di dalam KBBI dia memakai rujukannya di situ. Ya. Di dalam KBBI itu kucluk dalam KBBI Allah itu nama sembahan orang Islam. Ini kita lihat ya. Iya, kita bahas aja di sini, nggak usah mute orang gitu loh. Saya tanya kamu. Nggak usah di mute. Enggak. Saya tanya kamu, Kapir. Saya tanya. Kenapa di Bibelmu ada kata Allah? Padahal Bibelmu itu Theos, dewa. Kenapa Theos diterjemahkan ke kata Allah? Kenapa Theos ini kau terjemahkan ke dengan kata Allah? Allah di situ ya Theos, padahal dewa. Kau kan pagan, kamu ulang terus. Kita lihat aja yang dia bilang KBBI, kita lihat aja Bunda datanya KBBI, coba dia tunjukin. Coba dia tunjukin, dia bilang kan dari KBBI. Coba tunjukin data KBBI apa yang mau. Udah, cepet data, bacot. Dia nggak mau mendengar. Ya udah, datanya mana? KBBI maksudnya apa? Kamu bilang itu KBBI apa? Oke, kalian diam ya. Jadi kalau di KBBI, itu KBBI itu adalah milik orang Indonesia. Oke? Artinya apa? Definisinya kata yang dimaksud itu apa? Iya, oke. Sabar. Kita melihat secara umum dulu, baru kita merucut ke nama bacot. Enggak, izin ya Bunda. Dia ini aneh sekali ya. Kamu pikir ada agama di sini cuma Islam sama Kristen? Bagaimana yang Buddha dan Hindu? Kenapa dia nggak pakai Allah? Kenapa Tuhan dalam bahasa dia tidak ditranslate ke dalam bahasa Indonesia dengan Allah? Kenapa? Jangan bacot kau. Nggak usah kau ngerotos di sini. Banyak bacot di kalian ini. Madam, nggak usah berantem. Tutup ya. Satu. Ya, jadi nggak keroyokan ini, nggak bisa begini. Betul. Nah, betul itu. Udah, lawan tuh Ten, emak gue semua tuh Ten, lawan tuh Ten, emak gue semua tuh gas maku semuanya gas. Enggak bisa gitu. Memang. Ayo, jawab yang benar, kalau nggak di mute nanti. Jawab yang benar tuh, Bunda Rama udah menjelaskan, kau jawab sekarang. Oke. Bahasa Indonesia itu adalah milik orang Indonesia, bukan milik orang Arab, bukan milik orang Islam, bukan milik orang Kristen atau Arab. Itu dulu. Jadi itu adalah milik seluruh warga Indonesia. Mana dari KBBI tulisan Allah itu milik Indonesia itu di mana? Kamu kan ngibul aja terus dari tadi loh. Lah. Kamu bisa dengarkan nggak? Aku dengar kamu ngibul. Aku dengar kamu ngibul. Enggak, gini Natalia. Kalian yang ngibul itu di sini. memang Departemen Indonesia. Tetapi ada agama yang lain yang artinya dewa itu tidak pernah di bahasa Indonesia kan dengan Allah. Kalian itu bullshit. Kalian nggak bisa diam dulu kamu bullshit kamu itu sudah Indonesia ketahuan. Dan bahasa Arab. Kalian bisa membedakan enggak? Kalian bisa membedakan ke bahasa Arab bahasa Indonesia? Bisanya kalian itu bedakan itu. Allah itu udah jelas itu nama Tuhan dalam bahasa. Kalian bisa membedakan nggak bahasa itu? Silakan Guru. Nah udah, yang lain. Baik. Jadi gini, mohon izin sahabat-sahabat sekalian. Ini ada sahabat saya juga, ada Madam di sini. Jadi gini, saudara, saya ingin tahu dulu dari Anda. Kata ALLAH ini. Kok ke-mute, Bang Zuma? Ke-mute, Gurunda. Ada yang mute berarti. Ya Allah, ke-mute. Itu berasal dari bahasa apa itu, Bung? ALLAH itu berasal dari bahasa apa dulu? Oke.
ALLAH itu bahasa Indonesia. Coba di mana sumbernya? Coba saya pingin tahu. Dibesarkan Dinda Natali, kata Allah apakah berasal dari bahasa Indonesia? Coba kita lihat. Ini Bung, Okay. Nih. ALLAH titik 2 nama Tuhan dalam bahasa apa, Bung? Dalam bahasa apa? Jangan semuanya disorot, Dek. Bahasa apa saja? Bahasa dua kata ini aja. Nah, tuh. Coba mata Anda masih bisa berfungsi kan? ALLAH. Nih, ini bahasa apa ini? Nama Tuhan dalam bahasa? Ini apa tulisannya? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Nah, terus data Anda nama ALLAH adalah nama Tuhan dalam bahasa Indonesia itu di mana? Bisa Anda dapat rujukan? Silakan Anda tunjukkan, buka kamera atau nanti teman saya yang bantu. Silakan. Oke, sudah. Kamu mengatakan bahwa Allah itu kamu mengatakan dalam bahasa Arab. Bukan saya yang mengatakan, ini data KBBI. Iya. Ini KBBI bukan saya. Allah. Anda kan mengatakan Allah tadi, itu nama Bung, Tuhan. Anda mengatakan kata ALLAH itu ternyata bukan. Anda mengatakan dari bahasa Indonesia. Ternyata bukan dari bahasa Indonesia, tapi dari bahasa Arab. Mana yang betul? Bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Mana betul? Bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Kalau di Indonesia kita pakai bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Enggak, saya tanya dulu. Ini bahasa ALLAH. Kamu pakai di Indonesia pakai bahasa Arab apa Indonesia? Bukan begitu. Kamu pakai di Indonesia pakai bahasa Arab apa? Jangan cuman modal color. Konsisten dong. Kita di Indonesia memakai hukum di Indonesia, bahasa Indonesia, bukan bahasa orang lain. Nah, sekarang kata bahasa Indonesia menurut saudara oke. I know. Sekarang ketika huruf A sabar. Ketika ALLAH ini kita pahami, maka kita ngerti dan kita mengetahui bahwa kata ini berasal dari bahasa apa? Bahasa apa tadi? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Nah, mana sumber Anda mengatakan ALLAH itu adalah bahasa Indonesia? Tunjukkan ke saya. Tunjukkan ke saya di mana tertulis ALLAH ini bahasa Indonesia. Ini kan sudah jelas, ini adalah bahasa Arab. Udah jelas kan? Kenapa di Indonesia banyak menggunakan nama ALLAH ini? Karena Indonesia mayoritas Islam yang menyembah kepada Allah. Sedangkan rujukan Bible itu adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Paham sampai situ ya? Nah, di dalam kitab saudara tertulis huruf ALLAH. Pertanyaan saya, itu diambil dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Indonesia? Jawab. Silakan. Udah ya. Saya melihat data saya di sini. Dalam kata KBBI, Allah merujuk pada nama Tuhan dalam bahasa Arab atau Tuhan yang disembah oleh umat muslim. Betul? Nah, kalau kita melihat, kalau ini memang dia konsisten memakai nama bahasa Arab, harusnya dia memakai kata alif, lam, ha. Bukan Astagfirullahaladzim. Aku izin ya Bang Juma. Astagfirullahaladzim. Konsisten dong. Harus konsisten, jangan nambah-nambah nama. Nama silakan, Allah Madam, bisa ditambahin nggak? Diam. Bisa ditambahin nggak? Diam. Diam mulut kau, diam. Kan saya tanya sama kamu ya. Allah itu ada, diam dulu kamu, monyet, diam kau dulu. Allah itu, diam kau dulu, diam. Allah itu adalah nama sesembahan yang pertama kali diturunkan di dalam Al-Quran. Kau diam. Ya, Allah itu. Kalian jangan mute. Gigat lah kau nanti ya, setan. Kau diam. Nama Allah pertama kali itu diturunkan di dalam Al-Quran di negara Arab. Weh, kau tuh laki-laki atau perempuan sih? Bisa nggak kau dibilang diam? Kau diam. Aku jelaskan nanti kau bantah, setan. Kamu itu potong-potong orang lagi. Ini urusan aku yang ngomong. Kamu motong orang Lanjut aja Madam, biar aku mute. Itu urusanku, aku mute ya. Lanjut Madam.
Namanya Allah itu pertama kali diturunkan di dalam Al-Quran di negara Arab, dan itu nama sesembahan, bukan bahasa. Dengar kau. Arti nama dan bahasa itu berbeda. Kalau bahasa itu berbeda. Kami tetap memakai bahasa Indonesia, tidak ada masalah. Nama sesembahan. Kalau nama Robert dari Amerika di dalam Indonesia juga Robert. Monyet ini orang. Satu lawan satu. Saya sama Zuma. Kau diam. Kau diam. Ini jalan. Kau diam. Aku perempuan, monyet. Aku perempuan. Aku duluan, monyet. Kau diam. Aku duluan. Memang mulut perempuan. Kau nggak usah serang pribadi. Diskusi itu pakai data. Tadi saya sama Zuma. Kau diam. Aku udah izin sama Bang Zuma. Kau diam. Saya tadi sama Zuma. Kenapa kamu masuk? Bang Zuma itu akan berhadapan sama orang yang punya ilmu, bukan punya bacot kayak kau. Diam. Kamu diam. Itu kamu diam. Patahkan. Memang lagi si otak gigit telinganya. Gigit. Karena dia gigit. Ini orang. Dengar kamu. Kamu dengar ya. Nama Robert di Amerika, menurut kalian semua di sini apakah akan diganti ke bahasa Indonesia, teman-teman? Inilah bodohnya botolnya Oten ini. Sebuah nama itu mau kau dari negara manapun, begitu di Indonesia tetap namanya Robert. Tidak mungkin Robert itu diartikan ke bahasa Indonesia jadi Budi, bodoh, stupid. Sorry ya Bang Zuma, maaf Bang Zuma. Nggak apa-apa. Memang tidak layak dia diajak diskusi. Mending kita diskusi sama monyet daripada dia. Kalau monyet kan ngerocos wajar. Ini ada manusia. Karena otaknya nggak ada kan kalau monyet ya Bang. Nggak, jadi teman-teman di bawah kita tuh harus paham ya. Yang namanya sebuah nama, mau dari negara manapun, dari bulan sekalipun, tetap aja namanya bulan ya bulan. Nggak mungkin nama Johan ya dalam bahasa Amerika diartikan dalam bahasa Indonesia jadi Budi, kan nggak mungkin ya. Kecuali makan dalam bahasa Arab, apa itu artinya dalam bahasa Indonesia, itu baru. Ini sebuah nama. Tadi dia bilang, tadi dia framing, kenapa pakai bahasa Arab? Itu nama, botol. Kalau nama mau dari bahasa apapun, nama saya Madam, mau nama saya siapa, Betty, di luar negeri juga tetap Betty. Nggak mungkin Betty jadi Rohana, nggak mungkin. Pakai otak lu dong, botol. Lanjut Bang Juma, maaf. Betul. Jadi ini ada cerita, ya, ada cerita orang Bugis nih, cerita orang Bugis. Anaknya lahir karena anaknya itu kemudian unik, maka si bapak memberikan nama anaknya ini dengan panggilan ala Bugis, yaitu Lasok Bolong.